orang-orang yang baik itu kurang, hanya terbatas. Harusnya KPU itu justru memberikan aturan yang membatasi para ex-koruptor untuk maju sebagai caleg. Itu pun menurut saya jeda 5 tahun itu terlalu singkat. Tidak memilih calon-calon yang bekas atau ex-koruptor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan salah, kali ini saya bukan di podcast saya di Abraham Samad Speak Up, tapi saya sedang berada di Mimbar Bebas Diskursus.net. Kali ini saya akan membahas tentang uji materi PKPU terkait katakan tidak pada ex napi koruptor yang akan menjadi calon legislatif. Menurut hemat saya lebih banyak mudaratnya. Kenapa lebih banyak mudaratnya? Seolah-olah negara kita ini tidak punya orang yang bersih, tidak punya orang yang tidak cacat moral. Padahal kita tahu bahwa ex-koruptor itu adalah orang yang sudah cacat moral. Masih banyak orang-orang yang baik di negeri ini yang bisa dicalonkan jadi anggota legislatif. Kalau KPU memaksakan, membolehkan napi koruptor bisa menjadi calon legislatif, berarti KPU menganggap bahwa di Indonesia ini orang-orang yang baik itu kurang, hanya terbatas, sehingga calon-calon legislatif yang diizinkan adalah orang-orang yang berasal dari napi koruptor. Mudaratnya kalau misalnya napi koruptor tetap diberi kesempatan untuk menjadi anggota DPR, DPD maupun DPRD, itu berarti kita tidak pernah memberikan sanksi sosial bagi para napi koruptor. Padahal kita tahu ada 3 syarat kalau kita ingin melakukan pemberantasan korupsi, dan pemberantasan korupsi itu menghasilkan sesuatu. Seperti yang dilakukan Cina, yaitu pertama, memberikan hukuman berat bagi koruptor. Kemudian yang kedua, memiskinkan koruptor, ya. Dan ketiga, memberikan sanksi sosial. Ya, seperti tadi saya katakan bahwa harusnya KPU itu justru memberikan aturan yang membatasi para ex-koruptor untuk maju sebagai caleg. Kenapa itu harus dilakukan? Karena kita tahu bahwa calon anggota legislatif adalah orang yang merepresentasikan, orang yang akan menyalurkan aspirasi masyarakat di parlemen. Oleh karena itu, seyogyanya calon legislatif itu adalah orang yang tidak cacat moral. Orang yang punya integritas agar supaya legislatif kita atau DPR kita, parlemen kita itu dipenuhi oleh orang-orang yang bisa dipertanggungjawabkan secara integritas dan moralitas. Bukan seperti sekarang ini bahwa banyak oknum anggota legislatif yang kita bisa lihat itu bisa tertangkap oleh aparat penegak hukum karena melakukan korupsi. Memang ada keterbatasannya karena civil society di sini tidak punya kewenangan yang lebih luas untuk menyeleksi dan membatalkan calon-calon ex-koruptor itu. Kewenangan itu ada pada KPU sebenarnya. Oleh karena itu, civil society hanya bisa mendorong, ya, mengawasi serta mengedukasi masyarakat agar supaya kalaupun pada nantinya KPU tetap memasukkan ex-koruptor menjadi caleg, maka peran masyarakat sipil mendorong, mengedukasi masyarakat agar tidak memilih calon-calon yang bekas atau ex-koruptor. Itulah yang akan dilakukan masyarakat sipil. Karena sekali lagi masyarakat sipil tidak punya kewenangan seperti KPU untuk bisa membatasi, tapi dia bisa mengkampanyekan, mengedukasi, mendorong masyarakat agar supaya masyarakat tidak memilih ex-koruptor sebagai calon legislatif. Itu kan kita melakukan gugatan ya mengenai PKPU. Karena menurut kita seharusnya
KPU ini tetap merujuk sebenarnya ya putusan Mahkamah Konstitusi tentang jeda 5 tahun itu ya. Itu pun menurut saya jeda 5 tahun itu terlalu singkat. Jadi putusan jeda 5 tahun memperlihatkan kepada kita bahwa kita sedang berdamai. Kita sedang bermesrahan dengan kejahatan korupsi. Kenapa saya katakan kita sedang berdamai, sedang bermesraan? Karena kita memberikan privilege, peluang kepada mantan koruptor untuk maju kembali menjadi calon legislatif. Oleh karena itulah maka kita mempersoalkan aturan-aturan tersebut. Kalau saya sendiri pribadi menganggap putusan Mahkamah Konstitusi yang memberi jeda 5 tahun itu terlalu singkat. Bagi saya jeda yang diberikan kepada ex-koruptor harusnya lebih lama lagi. Minimal 20 tahun. Kalau kita berkaca kepada negara-negara yang sukses melakukan pemberantasan korupsi, misalnya Cina, dia membuat aturan jeda bahwa seorang mantan koruptor tidak bisa lagi dipilih menjadi anggota parlemen atau menduduki jabatan publik dalam masa jeda 40 tahun. Itulah yang dilakukan negara-negara maju, negara-negara yang sukses dalam pemberantasan korupsi. Jadi dengan memberi jeda yang singkat, lagi-lagi saya ingin katakan bahwa negara ini memang lagi bermesraan dan lagi memberikan privilege bagi para ex-koruptor. Bisa saja, kan KPU kali ini saya lihat seolah-olah dia mempunyai peraturan sendiri-sendiri ya. Kadang-kadang dia tidak merujuk hasil putusan Mahkamah Konstitusi dan membuat PKPU tersendiri. Yang mana kalau kita lihat PKPU-nya itu lebih memberikan privilege ya. Memberikan keistimewaan bagi para koruptor. Inilah yang menurut saya lagi-lagi bahwa negara ini sedang berdamai, negara ini sedang bermesraan dengan para koruptor. Dan menurut hemat saya, walaupun nanti pada akhirnya putusan Mahkamah Agung turun dan kemungkinan besar memberi jeda yang katakanlah kita berandai-andai kalau jedanya 5 tahun sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang lalu, maka itu pun secara pribadi menurut saya masih terlalu singkat ya. Kita tidak memberikan efek jera bagi para mantan koruptor. Dalam agama memang kita diwajibkan memaafkan orang. Jadi kewajiban kita harus memaafkan para mantan koruptor. Tapi ada satu hal yang tidak bisa kita lakukan. Memaafkan oke, memaafkan adalah suatu kewajiban kita sebagai umat beragama. Tapi memberi privilege, memberi keistimewaan kepada mantan koruptor itu yang tidak boleh dilakukan oleh negara ini. Karena kalau itu dilakukan, maka ini semakin meyakinkan kita bahwa negara ini sudah berdamai dengan korupsi. Sebenarnya kita hanya pengen KPU tetap merujuk ya aturan-aturan yang sudah ada. Baik itu undang-undang maupun putusan Mahkamah Konstitusi tentang jeda waktu yang menurut Mahkamah Konstitusi cukup lumayan lah ya 5 tahun. Walaupun saya pribadi sendiri menganggap jeda 5 tahun itu masih memberikan keringanan, memberikan privilege bagi koruptor. Tapi ya kalaupun nanti pada akhirnya Mahkamah Agung ya menerima gugatan kita dan meminta kepada KPU untuk tetap merujuk ya putusan Mahkamah Konstitusi 5 tahun, menurut saya itu yang harus diikuti oleh Komisi Pemilihan Umum. Dan lagi-lagi sebenarnya ini ujian bagi Komisi Pemilihan Umum. Apakah Komisi Pemilihan Umum kita kali ini adalah Komisi Pemilihan Umum yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan nilai-nilai kejujuran, atau memang KPU kali ini adalah lembaga yang sebenarnya memberikan ruang ya atau memberikan wadah yang luas bagi para
koruptor untuk kembali ke pentas politik. Kalau kita memang melihat di masa lalu, mungkin kalau kita coba membanding-bandingkan, di masa lalu mungkin masih lebih jelas, lebih tegas ya posisi KPU terhadap mantan koruptor. Tapi kali ini kelihatannya KPU terlalu berdamai. Bahkan mungkin itu bahasa halus ya kalau saya bilang terlalu berdamai dengan mantan koruptor. Saya ingin menggunakan kata yang mengandung sarkasme. Memberikan keistimewaan, bermesraan dengan para mantan napi koruptor dengan memberikan aturan-aturan yang membolehkan mereka menjadi caleg tanpa mengikuti jeda waktu yang lama. Itu yang dilakukan KPU sekarang. Sebenarnya kita ini punya peran ya, masyarakat sipil siapapun dia, memberikan terus edukasi pencerahan kepada masyarakat kita agar supaya pertama masyarakat tidak terjebak dengan money politik di dalam pemilu. Kemudian yang kedua, kita harus mengedukasi, memberi informasi kepada masyarakat bahwa masyarakat jangan pernah pilih calon legislatif yang cacat moral. Jadi mungkin orang itu bukan mantan ex-koruptor tapi dia cacat moral, ya jangan juga dipilih. Apalagi kalau terang-terangan dia mantan napi koruptor, itu sudah harga mati, jangan pilih. Jadi ada dua hal yang tidak boleh kita pilih. Pertama, mantan napi koruptor. Yang kemudian kedua, orang yang cacat moral. Jangan dipilih. Karena kalau Anda pilih orang-orang ini, berarti Anda memberikan negara ini kepada orang-orang yang bisa merusak negara ini. Itu pesan saya. Demikian pandangan saya dan perspektif saya terhadap yang lagi ramai kita bicarakan, bahwa kita menolak terang-terangan atau katakan tidak terhadap caleg mantan koruptor dan caleg yang cacat moral. Jadi bukan saja sekedar mantan koruptor, tapi semua caleg yang cacat moral kita tolak dan kita lawan.